Shalom, sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Pernahkah saudara merasa sudah bekerja sangat keras, sudah mencoba hidup benar, tapi rasanya hidup saudara jalan di tempat saja? Atau mungkin saudara saat ini sedang berada di persimpangan jalan dan bingung harus melangkah kemana. Banyak orang Kristen merasa kehilangan arah rohani di tengah dunia yang semakin kacau seperti hari ini. Tapi tahukah saudara, ada satu rahasia sukses dari seorang raja yang jarang kita bahas, yaitu bernama Raja Yotam. Dalam kitab 2 Tawarikh pasal 27, kita akan menemukan kunci mengapa Raja Yotam bisa menjadi sangat kuat. Bukan karena pasukannya, tapi karena arah hidupnya. Hari ini saya mengajak kita semua fokus kepada 3 hal penting. Yang pertama, konsistensi di tengah kekacauan. Yotam memerintah selama 16 tahun. Dalam ayatnya yang kedua dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Menariknya, dia melakukan itu meskipun rakyatnya masih saja melakukan hal-hal yang merusak. Sahabat Repa, kekuatan arah rohani dimulai saat saudara berani berkata "ya" kepada Tuhan, meskipun lingkungan saudara berkata tidak. Raja Yotam belajar dari kesalahan ayahnya, Raja Uzia, dan memilih untuk tetap rendah hati. Saudara, arah hidupmu tidak ditentukan oleh masa lalu keluargamu, tetapi oleh keputusanmu sendiri untuk menatap ke masa depan bersama Tuhan, dimulai hari ini. Hal yang kedua, rahasia kekuatan Yotam. Ini adalah ayat favorit saya di dalam pasal ini. Dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Perhatikan kata mengarahkan. Dalam bahasa aslinya, kata mengarahkan ini berarti mempersiapkan atau menetapkan hati dengan teguh. Kekuatan Yotam bukan datang tiba-tiba. Itu adalah hasil dari disiplin rohani yang dilakukan setiap hari. Saudara tidak akan menjadi kuat secara rohani hanya dengan datang ke gereja seminggu sekali. Saudara menjadi kuat pada saat setiap pagi saudara menetapkan arah hidupmu dengan berkata, Tuhan, hari ini aku milikmu. Hal yang ketiga bisa kita belajar dari bagian ini, yaitu dampak dari arah yang benar. Jadi ketika Raja Yotam mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, apa dampaknya? Yotam berhasil membangun kota-kota, membangun benteng, dan mengalahkan musuh-musuhnya. Saudara, saat arah hidupmu, saat arah rohanimu benar, yaitu bangunan hidupmu seperti keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, semua
diarahkan dengan benar, semua bangunan itu akan memiliki dasar yang kokoh. Jika Tuhan menjadi kompas hidupmu, maka badai sehebat apapun tidak akan bisa menyesatkanmu. Arah rohani yang jelas akan menghasilkan otoritas dan ketenangan di tengah badai. Hari ini, kemana arah hidup saudara tertuju? Apakah pada ketakutan karena opini orang lain? Atau arah hidupmu kepada Tuhan? Untuk itu, mari kita berdoa agar Tuhan memantapkan langkah kita seperti Raja Yotam. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kekuatan hidup bukan berasal dari apa yang kami lakukan, tetapi dari kemana arah hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami selalu sibuk, tetapi tidak sungguh-sungguh mengarahkan hidup kami kepadamu. Tolonglah kami untuk memiliki hati seperti Raja Yotam, yang dengan sadar, yang dengan tekun mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Di tengah dunia yang tidak menentu, di tengah lingkungan yang tidak selalu benar, biarlah kami tetap hidup di dalam integritas. Ajari kami untuk setia ya Tuhan, meskipun tidak selalu melihat hasil yang besar dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika arah kami benar, Engkau sendiri yang akan menguatkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah setia belajar firman Tuhan di Rema Peniel Ambarawa. Saya ingin dengar cerita saudara, apa yang biasanya paling mengganggu fokus rohani saudara minggu ini. Tulis di kolom komentar. Saya, Diki Mansula, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.